Inspire, bimbingan belajar matematika, inspirasi menuju prestasi. Pada kesempatan ini kita coba akan membahas satu soal untuk prediksi KSP tahun 2020 untuk jenjang SD. Soalnya begini, pada suatu persegi panjang ABCD, AB sama dengan akar 2, AD sama dengan 1. Titik E adalah suatu titik tengah AB. Kemudian BD berpotongan dengan CE di titik F. Tentukan ukuran sudut dari CFD. Nah, soal ini adalah soal yang tidak disertai dengan gambar, maka tentunya tingkat kesulitannya lebih tinggi daripada soal yang disediakan gambarnya. Nah, karena langkah pertama ini kita harus menggambarkan dengan tepat terlebih dahulu, sehingga gambar itu memang bisa digunakan untuk membantu mengerjakan soal tersebut. Yuk kita coba menggambar sesuai dengan apa yang diminta di soal itu. Oke. Di sana ada suatu persegi panjang ABCD, maka saya coba gambarkan. A, B, C, D, di mana ABCD adalah suatu persegi panjang. Kemudian E adalah titik tengah dari AB, kondisinya begini. Kemudian ukuran AD sama dengan 1, sedangkan ukuran AB itu sama dengan akar 2, ya. Kemudian di sana dikatakan bahwa BD yang merupakan diagonal dari persegi panjang tersebut berpotongan dengan CE. Saya gambarkan BD dulu. Berpotongan dengan CE di titik F, katakanlah ini. Oke, nah ditentukan sudut CFD-nya itu berapa? CFD ini berapa ini? Oke, nah kalau sudah kita munculkan gambarnya, banyak anak-anak yang menggunakan instingnya, nalurinya, berpanduan pada gambar. Kelihatannya sudut CFD itu sama dengan 90 ya. Nah, itu sesuatu yang sangat berisiko ketika kita bekerja di dalam soal yang namanya soal kompetisi. Apapun yang kita lakukan itu harus berdasarkan argumen-argumen yang sifatnya matematis tentunya. Oke, nah kita coba akan melihat analisanya seperti apa sehingga kita bisa menemukan besar dari sudut yang ditanyakan itu berapa dan tentunya dengan tepat ya. Oke. Nah, kita bisa melihat bahwa ketika ini adalah akar 2, AB-nya, E titik tengahnya, maka kita tentunya bisa mengatakan bahwa EB itu sama dengan setengah akar 2, demikian juga AE sama dengan setengah akar 2. Oke. Nah, kemudian karena dia adalah suatu persegi panjang, maka DC itu sama dengan akar 2 tentunya. Oke. Nah, yang berikutnya adalah kita coba akan lihat segitiga EBC. EBC ya, jelas dia merupakan suatu segitiga siku. Maka berlaku bahwa EC kuadrat itu sama dengan 1 kuadrat ditambah dengan setengah akar 2 kuadrat, maka dia akan sama dengan 1 ditambah dengan 2 dikalikan 1/4 atau setengah, atau sama dengan 3/2 ya. Oke. Kemudian kita coba akan mencari EC-nya. Maka EC-nya itu sama dengan akar 3 per akar 2 atau sama dengan 1/2 akar 6. Itu EC-nya ya. Kita coba simpan datanya di sini bahwa panjang EC itu sama dengan setengah akar 6. Oke. Yang berikutnya kita coba akan lihat segitiga-segitiga yang lain ya. Misalkan begini, lihat segitiga B
DC. Nah, BCD itu merupakan segitiga siku-siku juga ya. Maka kita bisa mencari panjang BD-nya, yaitu BD kuadrat itu akan sama dengan BC kuadrat ditambah dengan CD kuadrat. Maka dia akan sama dengan 1 kuadrat ditambah dengan akar 2 kuadrat, atau sama dengan 3 ya. Maka BD-nya itu sama dengan akar 3. Nah, kita simpan datanya juga di sini ya. BD-nya itu sama dengan akar 3. Oke. Yang berikutnya adalah kita coba melihat di sana dua segitiga BEF dan segitiga DCF. Ya. Lihat segitiga BEF dan segitiga DCF. Oke. Nah, kita bisa melihat bahwa dua segitiga ini adalah dua segitiga yang sebangun tentunya. Sudut ini yang saling bertolak belakang, sudut ini adalah dua sudut yang sama besar karena dia adalah sudut dalam berseberangan. Maka kita bisa mengatakan bahwa jelas segitiga BEF itu sebangun dengan segitiga DCF ya. Akibatnya apa? Sisi-sisi yang bersesuaian itu tentunya sebangun juga ya. Artinya setidaknya kita bisa mengatakan bahwa FB berbanding dengan DF sama dengan EF berbanding dengan FC itu akan sama dengan setengah akar 2 berbanding dengan akar 2, atau sama dengan 1 berbanding 2. Nah, itu menjadi informasi yang sangat baik sekali. Ini 1 berbanding 2, ini juga 1 berbanding 2. Ingat, ini adalah nilai perbandingannya, bukan panjangnya. Oke. Nah, sekarang dari sini maka kita bisa melihat bahwa karena EC-nya itu sama dengan setengah akar 6, padahal ini adalah 2 berbanding 3 ya. Berarti kita bisa mengatakan bahwa FC itu sama dengan 2/3-nya dari EC ya, atau sama dengan 2/3 dikali dengan setengah akar 6, atau bisa kita temukan bahwa ini akan sama dengan 1/3 akar 6. Nah, kita punya data lagi nih bahwa FC itu sama dengan 1/3 akar 6. Oke. Nah, yang berikutnya saya coba cari tempat lagi. Sekarang DF ya. DF. Padahal DP itu kan diketahui akar 3. DF berbanding FP sama dengan 2 berbanding 1. Maka DF sama dengan 2/3 dari BD. Ya, maka sama dengan 2/3 dikali dengan BD-nya akar 3. Oke. Nah, sekarang yang ditanya apa tadi? Yang ditanya adalah sudut yang dibentuk oleh DFC. Pada kondisi ini kita tidak tahu sudut-sudut yang lain itu berapa, kita tidak tahu ya. Tapi kenapa yang ditanyakan adalah besar sudutnya? Satu-satunya jalan adalah kita coba bawa cek pada suatu segitiga siku-siku, maka akan berlaku yang namanya teorema Pitagoras tentunya, atau kuadrat dari dua sisi yang lain itu sama dengan jumlah kuadratnya itu sama dengan kuadrat dari sisi yang ketiga. Jika berlaku seperti itu, maka kita bisa mengatakan bahwa segitiga itu adalah segitiga siku-siku, atau salah satu sudutnya 90 derajat tentunya. Nah, sekarang kita bisa melihat
Nah, lihat pada segitiga DFC. DFC. Kita coba melihat begini nih. DF kuadrat ditambah dengan CF kuadrat itu akan sama dengan DF-nya tadi berapa? DF-nya itu sama dengan 2/3 akar 3 di kuadrat ditambah dengan CF-nya berapa? 1/3 akar 6 dikuadratkan. Oke, dia akan sama dengan 4/9 dikalikan 3 plus 1/9 dikalikan dengan 6, gitu ya. Atau ini kita coba sederhanakan dulu. Ini berarti 4/3 ditambah dengan ini kita coba sederhanakan dulu, maka dia akan sama dengan 2/3, gitu ya, atau sama dengan 6/3 atau sama dengan 2. Oke, jadi nilai dari DF kuadrat ditambah CF kuadrat itu sama dengan 2. Oke, nah sekarang kita coba lihat. Saya tulis di sini ya. DC itu sama dengan akar 2. DC kuadrat itu sama dengan akar 2 kuadrat atau sama dengan 2. Nah, dari sini kita bisa mengatakan bahwa DF kuadrat ditambah CF kuadrat itu nilainya sama dengan DC kuadrat, ya. Oh, jadi berlaku triple Pitagoras. Akibatnya apa? Akibatnya adalah segitiga DFC itu siku atau dengan kata lain bahwa sudut yang dibentuk oleh DFC itu sama dengan 90 derajat. Oke, itu sekedar sharing pembahasan. Pastinya ada ide-ide lain yang mungkin jauh lebih baik daripada ide yang saya sampaikan. Sampai ketemu di pembahasan soal yang berikutnya. Terima kasih.